Tahu nggak sih guys, seistimewa apa Masjid Al-Aqsa bagi umat muslim di seluruh dunia? Tonton terus biar kamu tahu fakta besar keistimewaan Masjid Al-Aqsa sehingga kamu wajib membelanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jalur Langit, selamat datang di channel Jalur Langit, channel yang membahas sejumlah rahasia-rahasia ibadah umat Islam yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Sebelum kita bahas fakta-faktanya, please like, comment, subscribe dulu ya, biar kita makin semangat ngasih info dan rahasia-rahasianya. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan rahasia lain yang bakal kita share. Konflik antara Israel dan Palestina kian memanas. Para dokter dan tenaga medis di Gaza bekerja keras menangani korban yang tak jarang mereka menyaksikan anggota keluarganya sendiri sebagai salah satu korban tewas. Deretan tenda bermunculan di bagian selatan jalur Gaza. Ini menjadi tempat berlindung dari ganasnya bom Israel yang terus menggempur wilayah tersebut. Konflik Palestina dan Israel ini tidak terlepas dari komplek Masjid Al-Aqsa yang terletak di Yerusalem. Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu masjid suci umat Islam yang namanya tertulis dalam Al-Quran. Bisa berkunjung dan beribadah ke Masjid Al-Aqsa merupakan kesempatan emas bagi semua umat muslim di dunia. Di sini kita dapat memaknai perjuangan para saudara sesama muslim di Palestina dalam mempertahankan masjid yang suci ini dari pendudukan Israel. Lokasi Masjid Al-Aqsa memang berada di daerah konflik antara warga Palestina dan Israel. Namun keinginan kamu untuk dapat berkunjung ke masjid suci ini akan semakin bertambah kalau kalian sudah mengetahui beberapa fakta penting yang istimewa tentang Masjid Al-Aqsa. Ini dia 7 fakta penting tentang Masjid Al-Aqsa. Fakta pertama, Masjid Al-Aqsa merupakan masjid utama di dunia dan masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Masjid Al-Aqsa ini merupakan satu dari 3 masjid yang diutamakan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, janganlah kalian menempuh perjalanan jauh kecuali menuju ke 3 masjid. Masjidku ini, Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Hadis riwayat Bukhari nomor 1115 dan hadis riwayat Muslim nomor 1397. Ini adalah alasan mengapa umat muslim yang berada di seluruh dunia beribadah dan di sana dijanjikan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda apabila kita bisa beribadah di Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa merupakan masjid kedua yang dibangun di muka bumi setelah Masjidil Haram. Fakta kedua, Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama umat muslim. Sebelum Ka'bah, kiblat pertama umat muslim ternyata menghadap ke Masjidil Aqsa. Tak hanya karena Isra Mi'raj, hal ini juga dimaksudkan agar umat muslim dapat beribadah dengan menghadap tempat yang suci dan bebas dari berbagai sesembahan. Sebab saat perintah salat pertama diturunkan, kondisi Ka'bah memang masih dipenuhi dengan ratusan berhala yang jumlahnya mencapai 309 buah berhala dan senantiasa disembah oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Di bawah dominasi kekufuran seperti itu, Rasulullah SAW belum bisa menunaikan ibadah sholat di tempat tersebut. Apabila saat dilaksanakan menghadap ke Masjidil Haram pada saat itu, maka akan menjadi kebanggaan bagi kafir Quraisy bahwa Rasulullah SAW seolah mengikuti berhala-berhala mereka sebagai Tuhan. Itulah alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama untuk salat umat muslim. Perintah untuk mengubah arah kiblat ke Masjidil Haram akhirnya terjadi sekitar 16-17 bulan setelah baginda Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Perpindahan kiblat umat Islam tersebut tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, sungguh kami melihat wajahmu Nabi Muhammad sering menengadah ke langit, maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dimanapun kamu sekalian berada. Hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 144.
Fakta ketiga merujuk pada buku situs-situs dalam Al-Quran susunan Syahruddin Al-Fikri. Jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi Adam alaihi salam yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa atas wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak diketahui secara pasti bagaimana bentuk bangunannya. Lalu kemudian direnovasi oleh sejumlah nabi pada tahun 2000 sebelum Masehi, di antaranya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang merenovasi Masjidil Aqsa dan meninggikannya. Selain itu, perbaikan juga dilakukan pada masa Nabi Yakub alaihissalam. Lalu ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Masjidil Aqsa dibuat menjadi lebih besar, luas, dan indah. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin Ash, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, dalam riwayat lain disebutkan membangun Masjid Baitul Maqdis, maka ia meminta 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keputusan hukum yang sejalan dengan keputusan Allah, kerajaan yang tidak selayaknya dimiliki seseorang sesudahnya, dan agar masjid ini tidak didatangi seseorang yang tidak menginginkan selain sholat di dalamnya, melainkan ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan ibunya. Kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Sulaiman, dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Fakta keempat, Masjid Al-Aqsa sebagai tempat pijakan Rasulullah SAW diangkat ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Mi'raj, Isra Mi'raj. Masjid Al-Aqsa merupakan saksi bisu sebuah peristiwa besar bagi semua umat muslim di dunia, yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj sendiri terjadi pada tanggal 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian. Pada 2 perjalanan berbeda yang dilakukan selama semalam ini, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menjalankan salat 5 waktu. Isra adalah perjalanan malam hari dari Mekah, Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad diangkat ke langit hingga Sidratul Muntaha. Kejadian besar ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Fakta kelima yaitu sebagai tempat lahirnya kitab besar tasawuf dan fikih, yaitu kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin merupakan kitab yang membahas tasawuf dan fikih secara lengkap. Kitab ini bahkan banyak dipakai oleh umat Islam untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Menurut Ibnu Katsir dan Ibnu Jauzi dalam masing-masing kitab sejarahnya mencatat hal ini. Ibnu Katsir mengenang perjalanan Al-Ghazali terjadi tepat di bulan Dzulqa'dah, dan Al-Ghazali memutuskan keluar dari Madrasah Nizamiyah dan memilih untuk mengembara meninggalkan segala prestis, popularitas, dan fasilitas sebagai ulama di Baghdad. Kemudian memilih hidup zuhud dengan mengembara menemukan hakikat hidup. Destinasi yang pertama ia tuju menurut catatan Ibnu Katsir adalah Baitul Maqdis atau yang sekarang kita kenal dengan Masjidil Aqsa. Sebagian sejarawan percaya bahwa Baitul Maqdis sebagai salah satu tempat Imam Al-Ghazali menulis dan melahirkan kitab Ihya Ulumuddin. Tempat yang dipercaya sebagai tempat menulis Imam Al-Ghazali adalah di sebuah kamar kecil yang tidak terlalu besar di ruang bawah tanah, pintu Rahmah atau Bab Rahmah, atau yang dulu dikenal sebagai pintu Nasyiriyah, sebelah timur Masjidil Aqsa. Imam Al-Ghazali tinggal di sana selama beberapa tahun untuk berzikir, mujahadah, tafakur, dan menulis, sehingga lahirlah kitab Ihya Ulumuddin yang merupakan karya besar seorang Imam Al-Ghazali. Fakta ke-6, bahwa Masjid Al-Aqsa merupakan komplek masjid yang luas. Masjid Al-Aqsa dibangun di sebuah tempat yang berbentuk persegi dengan luas sekitar 144.000 meter persegi. Kawasan ini mampu menampung kurang lebih 400.000 jamaah. Sedangkan bangunan masjidnya sebesar 83 meter dengan lebar 56 meter yang dapat menampung 5.000 jamaah. Banyak yang mengira kalau Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang berkubah emas atau Dome of the Rock. Padahal Masjid Al-Aqsa merupakan sebuah komplek yang cukup luas karena ada beberapa masjid lain yang ada di sana. Selain Dome of the Rock, ada pula Masjid Qibli, Masjid Buraq, dan Masjid Marwani.
Posisi Masjid Al-Aqsa yang diperjuangkan oleh umat muslim Palestina adalah yang lokasinya berada dekat dengan tembok ratapan. Fakta ketujuh, Masjid Al-Aqsa sempat rubuh dan didirikan kembali pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sekitar tahun 686 Masehi, Masjidil Aqsa kembali didirikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Renovasi kian berlanjut oleh para khalifah dan penguasa Islam lainnya dari sejumlah dinasti untuk memperkokoh bangunan serta kawasannya. Sebagai informasi, robohnya Masjidil Aqsa disebabkan bangsa Babilonia yang menyerang kota Baitul Maqdis dan meruntuhkan bangunan tersebut pada 586 Masehi. Itu dia guys, 7 fakta tentang Masjidil Aqsa yang masih jarang orang ketahui, di mana fakta-fakta tersebut semakin menguatkan kemuliaan Masjidil Aqsa bagi umat muslim. Mengutip sabda Rasulullah SAW bahwa Masjidil Aqsa adalah salah satu masjid yang harus dikunjungi. Semoga Allah memberikan rezeki dan kesempatan untuk kita mengunjunginya, dan Allah berikan pertolongan dan perlindungan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau kalian suka dengan informasi ini, please like, comment, share, and subscribe channel ini agar kita semakin semangat untuk share informasi lain yang lebih bermanfaat. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.